Perkenalkan, nama saya Indah dari kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil tiga kelompok mata kuliah logika dan penalaran hukum. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Wulandari. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM saya 24373. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab, yaitu mazhab terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam itu ada 3 macam materi. Yaitu yang pertama, 1. Rasionalisme. Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diperoleh oleh Tuhan sekalipun, karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan memerintahnya. Yang kedua, irasionalisme adalah yaitu ada 2 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang alamiah atau berakal pada akal, dan pengetahuan iman yaitu berakal pada wahyu ilahi. Terus yang ketiga, imperialisme yaitu hukum alam, yaitu posisi hukum alam yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pemikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pemikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab positif. Mazhab positif terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk hukum positif. Bentuk hukum positif terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah sistem hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat dan disepakati secara bersama-sama. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah kebalikan dari hukum tertulis. Ini merujuk pada hukum yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Sumber hukum. A. Peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang-wenang bersama-sama oleh DPR dan Presiden yang mengikat masyarakat. B. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, normal atau adat dalam kehidupan masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Traktat. Traktat atau yang disebut dengan juga perjanjian internasional, yang mana dalam bahasa Inggris disebut treaty dan dalam bahasa Perancis disebut traité, adalah kesepakatan yang dibuat di bawah hukum internasional oleh pihak-pihak, terutama negara-negara, meskipun terkadang melibatkan organisasi internasional. 3. Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Kifil Law. Sistem hukum ini berkembang di negara Eropa daratan yang sering disebut dengan Kifil Law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada saat pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-5 sebelum Masehi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut sebagai hakim tidak dapat menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batasan wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat pada pihak yang berkara saja. Selanjutnya, D. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Hal ini mengandung makna bahwa mazhab sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan filsafat hukum.
karena sejarah memejamkan dalam lorong dan waktu memateri dan mengukir setiap kejadian yang dilakukan manusia dalam lintas peradaban yang silih berganti. Dalam konteks sejarah, sejarawan bekerja berdasarkan berbagai dokumen. Dokumen adalah jejak pemikiran pembuatan yang telah ditinggalkan oleh zaman terdahulu. Pemikiran dan perbuatan ini sangat dekat meninggalkan jejak yang terlihat. Dan jejak ini, kalaupun ada jarang yang tahan lama, musibah dan bencana sering menghapus jejak tersebut. Sekarang setiap pemikiran dan setiap tindakan yang tidak meninggalkan jejak yang terlihat tidak ada ataupun pernah hilang, maka peristiwa itu menghilangkan dari sejarah seolah-olah peristiwa itu tidak ada. Mazhab sosiologikal jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, sosiological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosial hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum. Saya Alif Ramadan dengan NIM 2411376. Saya di sini akan menyampaikan tentang induksi. Induksi adalah suatu bentuk penalaran dari kenyataan atau pengetahuan yang lebih konkret dan khusus ke universal atau pengetahuan yang lebih umum. Premis-premis yang digunakan dalam penalaran induktif terdiri dari proposisi-proposisi partikular, sedangkan konklusinya adalah proposisi universal. Karena proses penalaran yang ditempuh, hakikatnya induksi adalah suatu proses generalisasi, yakni berdasarkan hal-hal partikular yang diteliti, diperoleh, yakni berdasarkan hal-hal partikular yang diteliti, diperoleh konklusi universal. Apabila hal-hal partikular itu mencakup keseluruhan jumlah dari suatu jenis atau peristiwa yang diteliti, maka induksi yang demikian disebut induksi yang lengkap atau sempurna. Kita hendak mengetahui agama yang dianut oleh semua mahasiswa Fakultas Syariah UIN SMA Banten. Maka setiap mahasiswa Fakultas Syariah UIN SMA Banten harus diwawancarai untuk memperoleh data mengenai agama yang mereka anut. Apabila sudah diteliti satu persatu, ternyata semua beragama Islam, ternyata hasil wawancara penelitiannya semua beragama Islam, maka dapat diambil konklusi bahwa semua mahasiswa Fakultas Syariah UIN SMA Banten adalah penganut agama Islam. Generalisasi dapat dilakukan hanya dengan beberapa hal partikular. Bahkan dapat pula hanya dengan satu hal khusus atau satu peristiwa khusus. Misalnya hanya dengan setetes darah, kita dapat menentukan golongan darah seseorang. Jadi untuk menentukan golongan darah, kita tidak perlu mengambil semua darah untuk menentukan golongan darah seseorang. Dengan demikian, induksi adalah suatu proses yang tertentu di mana dalam proses itu akal budi kita menyimpulkan pengetahuan yang umum atau universal dari pengetahuan yang khusus atau partikular. Dengan induksi kita mengangkat barang atau hal individu yang tertentu ke tingkat yang universal. Kita memperoleh pengertian yang umum tentang barang, hal, kejadian yang konkret serta individual. Perkenalkan, nama saya Enda Jadi dengan NIM 2411371. Di sini saya akan menjelaskan dedukasi. Dedukasi adalah cara kerja untuk mengambil kesimpulan yang merupakan kebalikan dari induksi, ialah dedukasi. Jadi deduksi itu jalan pikiran dan putusan umum kepada putusan khusus. Kalau sudah diketahui bahwa putusan umum yang menjadi ditolak, jalan pikiran itu benar, sehingga berlaku bagi semua dan tiap-tiap individu yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah putusan umum itu, maka putusan khusus yang merupakan kesimpulannya
itu akan muncul dengan sendirinya dan benar pula. Konklusi hanya merupakan penegasan saja dari yang telah tersimpulkan pada putusan saja, kurang tegas atau kurang jelas. Misalnya kalau orang mempunyai keputusan atau khusus bahwa si A akan mati karena ia manusia, sebetulnya jalan pikirannya ialah dari yang umum. Semua dan tiap manusia itu akan mati. Jadi si A pun karena ia manusia akan mati. Kesimpulan si A akan mati adalah suatu keputusan yang dicapai orang secara deduktif ini. Pan pun ada kesulitannya. Yang paling masyhur ialah yang dikemukakan oleh seorang ahli Inggris, John Stuart Mill 1806 sampai 1873 dalam IR Pojijawita 1992-76. Kesulitannya adalah sebagai berikut. Kesimpulan khusus orang tercapai oleh orang demi deduksi itu mungkin telah ada terdapat pada utusan umum mendahulunya atau tidak. Kalau telah tercantum, maka untuk apa kita memakai deduksi? Toh telah tahu. Jika memakai deduksi, toh telah tahu jika sekiranya kesimpulannya khusus itu tak terdapat pada putusan atau umum yang mendahulunya, maka akan sia-sia jalan pikiran kita, sebab yang tidak ada tentu tak akan melahirkan sesuatu. Bagaimanapun, apa pada putusan pada kami kesulitan John Stuart Mill itu kurang meyakinkan, dan tetaplah kami tegaskan bahwa penarikan kesimpulan dari putusan yang mendahulunya itu beralasan, sehingga jalan pikiran itu memang benar ada balasannya. Baiklah, kesimpulannya, filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hukum yang benar, atau dapat juga dikatakan filsafat hukum adalah merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum, yang sering juga diistilahkan lain dengan jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari yang disebut dengan hakikat. Terdapat 6 macam aliran dalam filsafat hukum, meliputi mazhab hukum, mazhab positif hukum, hukum murni, mazhab sejarah, mazhab sosiologikal, jurisprudence, dan realisme hukum. Dari sekian mazhab yang dijelaskan, dapat dikatakan bahwa masing-masing mazhab memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, terlepas dari semua itu, setiap mazhab mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu keterlibatan sosial, tidak semata-mata sebuah idealis, tetapi juga ide-ide tentang hukum yang moral yang saling berkaitan. Cukup sekian prestasi dari kelompok 5, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.